terbaik dari satu kampus itu tidak harus balik menjadi dosen. Karena masih banyak dosen-dosen yang tidak harus lulusan 10 terbaik pun juga berpotensi jadi dosen yang baik gitu. Anggota kader yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ataupun eksekutif itu seharusnya juga sudah tidak boleh, ya kan. Untuk apa lagi sih misinya gitu. Apa yang direncanakan oleh Pak Jokowi sekarang tidak dirubah, tetap dilakukan. Tentunya sekali lagi tidak merubah apa yang sudah ada sekarang. Apa yang sudah ada sekarang tetap dilanjutkan, tetapi halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa di Resinergi, reaksi, ekspresi, dan energi. Kali ini Bunda akan meng-highlight video dari acara Mata Najwa, tentu kalian sudah tahu, yang berisi tentang adu gagasan dari baca pres ketiganya. Mari kita tonton videonya bersama-sama. Baik Sobat Bunda, kita akan melihat video yang pertama dari Ganjar Pranowo, di mana dia mengatakan bahwa 10 lulusan terbaik di universitas itu sebaiknya bagaimana. Nah, inilah yang menjadi pergunjingan netizen. Mari kita lihat videonya. Ya, 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong. Masa jadi MC? Oke, sampai di sini dulu ya Sobat Bunda. Jadi menurut Ganjar Pranowo, 10 lulusan terbaik itu jadi dosen. Baiknya tuh jadi dosen. Menurut pola pikir dari Ganjar Pranowo. Bukan menjadi MC. Nah, dari ucapan dia mengatakan jadi MC inilah, maka netizen bereaksi. Reaksi yang pertama tentunya seakan-akan di sini Ganjar ini merendahkan martabat dari profesi MC itu sendiri. Dan di sini Najwa menjawab seperti ini. Mari kita lihat videonya. Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Dan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau nggak lulusan 10 terbaik. Nah, sampai di situ Najwa menjawab bahwa dia bukan MC, tetapi dia jurnalis. Dan jurnalis itu adalah profesi yang membanggakan. Dan memang sangat membanggakan Sobat Bunda. Tanpa jurnalis, dunia ini tidak ada gairah hidup ya. Karena tidak ada berita. Jadi orang butuh berita. Karena dengan berita kita tahu bagaimana situasi negara kita ataupun situasi dunia begitu. Nah, ini menurut Bunda, reaksi Bunda dalam kata-kata Ganjar Pranowo ini bisa dikatakan pertama dia mengatakan tentang profesi tadi ya. Profesi MC seakan-akan profesi itu rendah. Padahal di segala macam acara kepresidenan pun tentunya butuh MC. Dan MC itu bukan profesi yang rendah ya. Dan bila toh pun lulusan terbaik pun 10 lulusan terbaik untuk jadi MC juga tidak apa-apa. Kalau menurut Bunda ya. Jadi di sini blunder ya. Dia baru mau dicalonkan menjadi presiden, tetapi lagak gayanya sudah seperti dia itu bakal benar-benar jadi presiden. Dan bila kita lihat dari gesturnya di sini, ini seakan-akan apa yang dia ungkapkan itu satu kebenaran. Mari kita lanjutkan videonya. Kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja sebenarnya. Dari kalimat yang terakhir ya, dari kalimat yang terakhir tadi, sebetulnya ada rasa malu yang ada pada Ganjar Pranowo dan seakan-akan dia juga menyesal dengan ucapan itu ya. Tetapi mau bagaimana lagi, ucapan sudah dikeluarkan. Jadi ya kembali lagi ya Sobat Bunda bahwa 10 lulusan terbaik dari satu
kampus itu tidak harus balik menjadi dosen. Karena masih banyak dosen-dosen yang tidak harus lulusan 10 terbaik pun juga berpotensi jadi dosen yang baik gitu. Itu adalah komentar Bunda berkaitan dengan video Ganjar ketika adu gagasan. Tapi sekali lagi ya, pihak PDIP pun sebetulnya belum syah mendeklarasikan Ganjar Pranowo ini menjadi capres, tetapi karena memang mungkin nantinya dia yang akan maju, ya harus Ganjar yang datang ke acara itu. Mari kita lihat bagaimana komentar dari para netizen. Di sini ada Asapi. Di sini Asapi ini mengomentari, tidak harus ke kampus untuk mengajarkan ilmunya, lebih baik kembali ke masyarakat untuk mengajari orang-orang yang kurang mampu untuk belajar di perguruan tinggi. Nah, seperti kita lihat bahwa banyak masyarakat Indonesia ini yang rakyatnya belum menduduki atau belum menginjak bangku kuliah, itu masih banyak sekali. Kadang ketika kuliah pun di tengah jalan banyak yang tidak melanjutkan karena faktor biaya. Sebetulnya ini adalah PR besar negara kita ke depan bila sumber daya manusia negara kita ini bersaing dengan negara-negara lain, tidak perlu adanya sumber daya asing untuk bekerja di Republik ini, maka sumber daya kita lah yang saat ini PR besar untuk para capres tadi yang harus dinomorsatukan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu harus betul-betul terjadi bahwa gratis untuk sekolah supaya bangsa kita, rakyatnya itu terdidik semua ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa memang kalau 10 lulusan terbaik, karena sekarang negara kita banyak yang masih bodoh gitu dan masih belum menginjak bangku kuliah, ilmu itulah secara gratis atau secara individu dibagikan ke masyarakat, seperti ungkapan dari netizen tadi. Kita lanjut ke netizen yang satu ini simbolnya atau akunnya @speeches gitu ya. Ini komentarnya, baca pres kok ngeremehin profesi orang lain. Nah, seharusnya memang betul ya Sobat Bunda, itu adalah adu gagasan. Nah, gagasannya dari Ganjar mengenai 10 lulusan terbaik, tapi dia mengatakan malah belok ke masalah yang lain, tidak nyambung jadinya, malah bahas profesi, ya itu tidak, sangat-sangat tidak etis ya Sobat Bunda. Nah, sekarang kita lihat lagi ungkapan netizen Hidra. Di sini mengatakan, Mbak Nana masih bisa ngerem dan jaga marwahnya Pak Ganjar. Kalau udah kelewatan bisa dikulitin habis tuh. Belum saatnya nyapres Pak, ingat kata Lord Rangga gitu. Jadi ini untuk Hidra ya. Memang benar ya, kita lihat tadi gestur dari Najwa pun juga kesel sebenarnya, tapi dia masih jaga marwah Pak Ganjar dan dia juga bisa memposisikan dirinya bahwa dirinya sebagai jurnalis gitu. Sekarang mari kita lihat video berikut ini, yaitu berkaitan dengan Pak Prabowo Subianto ketika ditanya berkaitan dengan korupsi. Jadi ini jawaban dari Pak Prabowo tentunya berkaitan dengan caleg yang dari kader Gerindra mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif. Ini jawaban dari Pak Prabowo. Pertanyaannya, Tunggu. Ada jawabannya. saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Bapak, kenapa Pak? Kenapa diloloskan Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau jawab. Silakan. Oke, sampai di sini dulu ya Sobat Bunda. Dari awal ketika tadi dia ditanya oleh Najwa Shihab berkaitan dengan kader Gerindra yang maju menjadi caleg itu jelas salah ya Sobat Bunda. Kita sebagai rakyat seharusnya juga cukup jeli akan hal itu. Kalau terutama Bawaslu ini atau KPU ya, KPU ini Bawaslu juga berperan kan di situ. Kalau sudah ada
anggota kader yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ataupun eksekutif itu seharusnya juga sudah tidak boleh, ya kan. Untuk apa lagi sih misinya gitu, karena yang dulu pun dia sudah ada nama buruk gitu. Tetapi masih juga ini PR besar sebetulnya untuk KPU dan Bawaslu ya tentunya ini. Dan jawaban dari Prabowo ketika Naswa mengatakan ada kader yang maju, dia itu, Bunda mereaksi video tadi adalah bagaimana karakter dari Pak Prabowo sendiri. Jadi terbentuknya karakter seseorang itu dari lingkungan, dari pola asuh orang tua kita, kemudian dari kita berprofesi sebagai apa. Kalau kita berprofesi sebagai TNI AD atau TNI AL ya, pokoknya yang berkaitan dengan militer, ini tentunya karakter dia itu terbentuk juga ketika dia ada di masa-masa ketika dia menjadi anggota TNI tersebut, seperti Pak Prabowo ini. Militer itu keras, maka ketika tadi dia mengatakan tunggu, saya mau jawab, itu karakter beliau itu menjadi bagaimana sifat asli beliau. Sifat asli beliau itu adalah humoris ya, pada dasarnya dia humoris. Orang yang enak diajak bicara, kemudian juga bisa dikatakan dia tuh gampang percaya, itu kelemahannya. Terbukti dari kasusnya Ratna Sarumpait kan. Dan juga karena terlalu baiknya, gampang percaya, tetapi disitulah kadang juga mudah dimanipulasi. Manipulasi artinya dia dibohongi tapi dia tidak sadar ketika dia dibohongi. Itu beberapa karakter yang bisa Bunda tarik dari ungkapan Pak Prabowo dari tunggu tadi, itu humoris ya, muncul itu karakter dia yang humoris. Bila dia tidak menjadi TNI, tidak ada di militer, sifat tegasnya atau sifat militernya itu tidak akan terbentuk. Tetapi karena pikiran bawah sadarnya itu ketika dia menjadi seorang militer, dia menjadi tegas, ini masih ada. Ketika dia tegas mengatakan tunggu, itu ketegasan militernya masih muncul. Tetapi dualisme sifat tadilah ada dari humorisnya itu. Jadi dari video ini yang bisa Bunda sikapi bahwa sebetulnya ada sifat baik dari Pak Prabowo di balik rumor-rumor bahwa dia seorang yang menakutkan, yang ada beberapa pelanggaran HAM yang dia lakukan. Dan pelanggaran-pelanggaran HAM itu bisa dijelaskan di program-program dia ya. Nanti kita bahas mengenai secara individu bagaimana Prabowo Subianto. Kita lanjut lagi videonya. Tunggu, Kenapa Pak? Kenapa diloloskan Pak? Kalau komitmen anti korupsi, aku mau jawab dulu. Kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau jawab. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Sobat Bunda, Anda akan mencoret. Gini enggak apa pasti kalau nonton gayanya Pak Prabowo ini, maaf, gayanya Pak Prabowo pasti ketawa ya, jadi terhibur gitu ya. Jadi hiburan tersendiri dari video tersebut gitu. Jadi di situ dengan tegas tetapi lugas dan lucu, dia mengatakan bahwa 2 kader tersebut akan dicoret. Nah, tapi benar apa enggak? Siapa sih sebetulnya 2 kader itu, Sobat Bunda, yang mau menjadi calon anggota dewan atau legislatif atau eksekutif? Bunda juga tidak tahu itu. Nanti kita telisik ya, siapa sih sebenarnya yang bekas koruptor tapi dari kader Gerindra yang maju lagi. Kita nanti cek ya siapa. Atau mungkin kalian tahu, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Itu reaksi Bunda mengenai Prabowo terhibur sedikit karena humorisnya dia dan gaya gestur dia ya yang seperti tadi. Itu untuk Prabowo. Sekarang kita mau lihat untuk Anies Baswedan. Konteks dari video ini adalah
berkaitan dengan rumor ya Sobat Bunda, rumor di mana di luar sana itu ada takut-takut kalau Pak Anies ini jadi presiden. Takutnya apa? Takutnya program dari Pak Jokowi itu nggak dilanjutkan karena ada ungkapan koalisi perubahan. Nanti dirubah lagi seperti itu. Jadi banyak netizen atau rakyat yang mengkhawatirkan bila Pak Anies ini jadi presiden. Tapi apakah benar demikian bila Pak Anies ini terpilih menjadi presiden? Gagasan-gagasan Pak Jokowi atau rencana-rencana Pak Jokowi yang belum semuanya selesai untuk saat ini dibatalkan oleh Pak Anies? Mari kita lihat videonya. Jadi nanti perubahan yang akan dirasakan adalah di semua aspek kebijakan, di situ ada unsur keadilan yang harus dihadirkan. Itu yang direncanakan mulai 24 ke depan. Jadi bukan mengubah yang sekarang sudah ada, tapi bukan mengubah dalam artian membatalkan, tapi justru memperkaya dan membuat perubahan itu dirasakan oleh semua rakyat di Indonesia. Begitu Pak, makasih. Oke. Pak Mada, apakah Anda ingin... Di sini dulu, jadi kalian tentu bisa mencerna apa yang dikatakan oleh Pak Anies dari awal, dari kata-kata tadi. Coba kalian amati ya, kalian analisa kata per kata menjadi kalimat yang sangat bagus diungkapkan. Ya tentunya karena Pak Anies Baswedan ini seorang mantan Menteri Pendidikan juga. Kemudian juga kita tahu track record beliau. Jadi lugas dalam bertutur kata, santun, adem ya kalau kita melihat beliau bicara itu. Tentunya dari kalimat tadi apa yang direncanakan oleh Pak Jokowi sekarang tidak dirubah, tetap dilakukan. Tentunya sekali lagi tidak merubah apa yang sudah ada sekarang. Apa yang sudah ada sekarang ini tetap dilanjutkan, tetapi malah justru dia akan mempertegas adanya ketidakadilan yang saat ini masih ada. Itu yang tentunya ditandaskan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi di sini kita harus coba melihat satu persatu dari capres kita. Kalau memang ada kekhawatiran, kita tanyakan pada diri kita, yang membuat aku khawatir tuh yang mana? Gali lagi potensi dia. Kemudian juga dari pihaknya yang ketakutan dengan Prabowo bila nanti dia menjadi presiden, coba juga digali apa sih yang membuat kita takut gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan Sobat Bunda sebagai rakyat untuk saat ini. Dan kesimpulan dari video-video tadi yang terakhir dari Pak Anies, seperti Bunda bilang bahwa di sini dia bisa menguasai diri dan energi yang Bunda dapatkan tadi mengademkan kita sebagai orang yang diajak komunikasi, walaupun tentunya masih banyak kekurangannya. Itu hal yang wajar karena namanya juga manusia ya. Tetapi apakah yang dikatakan nanti satu perubahan itu perubahan itu tidak ada, tapi adanya hal yang bisa ditambahkan, tentunya hal positif, adanya keadilan. Apakah itu nanti bisa terbukti atau hanya janji manis belaka? Kita lihat nanti kalau dia benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jadi sampai di sini dulu di Resinergi. Jadi kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar apa yang kalian pikirkan dalam pikiran kalian mengenai ketiga baca pres tadi. Silahkan like, subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Bijaklah dalam berkomentar, karena sekali lagi komentar kalian mencerminkan sifat, karakter, dan kepribadian kalian. Sampai di sini dulu, salam.